Pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin, Arsenal hampir kehilangan Trossard. Mereka menerima tawaran besar dari klub Arab Saudi, tetapi memilih untuk menolaknya. Menurut laporan Football Insider, Arsenal berencana memperpanjang kontrak Trossard. Arteta menilai, Trossard sebagai pemain yang sangat berguna bagi tim, karena kemampuannya yang serbaguna, dan dapat menjadi pembeda di lapangan. Oleh karena itu, Arteta ingin memastikan, Trossard tetap bersama The Gunners dalam jangka panjang dengan kontrak baru. Seperti yang diketahui, Antony saat ini bukan lagi pilihan utama di Manchester United. Penampilannya menurun drastis musim lalu, sehingga ia kalah bersaing dengan Alejandro Garnacho dan Amad Diallo. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa Antony mungkin akan pindah klub. Menurut laporan dari Vichages, Manchester United bisa saja menjual Antony di bursa transfer musim dingin mendatang, karena Newcastle tertarik merekrutnya. Newcastle sendiri membutuhkan tambahan pemain di sektor sayap, dan menilai, Antony bisa menjadi opsi yang baik untuk tim mereka. Seperti yang diketahui, Casemiro saat ini adalah satu-satunya gelandang bertahan yang dimiliki Manchester United. Karena situasi ini tidak ideal, MU memutuskan untuk merekrut gelandang bertahan baru pada musim panas ini. Di hari terakhir bursa transfer, United berhasil mendapatkan Manuel Ugarte. Namun, Casemiro tampaknya harus waspada, karena Ugarte menunjukkan potensi untuk merebut posisi starter. Hal ini didorong oleh penampilan impresif Ugarte saat membela timnas Uruguay pada jeda internasional kali ini. Seperti yang diketahui, Salah saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya di Liverpool, dan bisa meninggalkan Anfield dengan status bebas transfer pada 2025. Liverpool tentu tidak ingin kehilangan mesin gol andalan mereka. Oleh karena itu, mereka berencana menawarkan kontrak baru untuk sang winger. Namun, upaya Liverpool untuk mempertahankan Salah menghadapi tantangan besar. Karena, ada 3 klub Arab Saudi yang tertarik merekrutnya. Ketiga klub top dari Saudi Pro League tersebut adalah Al-Hilal, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, yang dikabarkan siap menawarkan gaji fantastis untuk Salah. Seperti yang diketahui, Zirkzee dan Musiala adalah teman baik, yang pernah bermain bersama di Bayern Munchen. Pada musim panas ini, Zirkzee memulai babak baru dalam karirnya, dengan meninggalkan Bologna dan bergabung dengan Manchester United. Musiala mengungkapkan, bahwa Zirkzee tidak ingin pindah ke MU sendirian, dan mengajaknya ikut ke Old Trafford. Meskipun begitu, Musiala menegaskan, bahwa saat ini ia masih berkomitmen penuh untuk Bayern Munchen. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk reuni dengan Zirkzee di MU suatu saat nanti. Adrien Rabiot, saat ini berstatus tanpa klub, setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya di Juventus. Menurut laporan Romano, beberapa klub top Turki, termasuk Galatasaray, tertarik merekrut Rabiot. Namun, sang gelandang telah menolak tawaran tersebut, karena tidak berminat bermain di Turki saat ini. Berdasarkan rumor yang beredar di Inggris, alasan Rabiot menolak tawaran tersebut, karena ia sangat ingin bermain di Premier League. Legenda Chelsea, Emmanuel Petit sangat kecewa, melihat mantan klubnya merekrut Jadon Sancho pada musim panas ini. Ia tidak mengerti, bagaimana transfer itu bisa terjadi. Ketika saya melihat mereka mendatangkan Jadon Sancho di hari terakhir bursa transfer, yang pertama terpikir oleh saya adalah, apakah masih ada nomor punggung yang tersisa untuknya? Ujar Petit. Ia menambahkan, bayangkan ketika Sancho tiba di ruang ganti Chelsea, dan melihat banyaknya pemain yang ada di sana sampai ruangan tidak cukup. Menurutnya, saat ini Chelsea membutuhkan setidaknya 2 ruang ganti, 3 lapangan latihan, dan 12 fisioterapis. Sepanjang musim panas ini, nama Williams sering dikaitkan dengan Barcelona. Namun, upaya Barcelona untuk merekrutnya gagal, karena mereka tidak mencapai kesepakatan dengan Athletic Bilbao terkait transfer sang winger. Menurut laporan dari Sport, Las Azulgrana belum menyerah, dan akan mencoba merekrut Williams pada 2025. Manajemen Barcelona dikabarkan akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk mengamankan jasa Williams tahun depan.
Manchester City dikabarkan siap mengeluarkan dana besar untuk memperkuat tim jika Guardiola memutuskan pergi pada musim panas mendatang. Klub yang berjuluk The Citizens ini khawatir, Guardiola yang kontraknya habis di akhir musim depan, tidak akan memperpanjang kontraknya di Etihad Stadium. Menurut beberapa laporan, Manchester City telah menyiapkan anggaran sebesar 300 juta pound untuk merekrut pemain baru, jika Guardiola benar-benar meninggalkan klub. Langkah ini diambil untuk menjaga performa dan daya saing tim di level tertinggi, terlepas dari siapa manajer barunya nanti. Bukayo Saka selalu menjadi salah satu pemain andalan Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate. Namun, belakangan ini ia menghadapi tantangan dalam mempertahankan tempatnya di tim utama. Apalagi, Inggris saat ini sedang memasuki era baru setelah kepergian Southgate, dan sementara dilatih oleh pelatih interim, Lee Carsley. Hal ini membuat persaingan dalam tim semakin ketat. Pemain muda seperti Noni Madueke berpotensi merebut posisi Saka di skuad inti. Madueke sendiri mengawali musim ini dengan baik, dan sudah mencetak 4 gol di semua ajang, termasuk hat-trick melawan Wolves. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan sejarah di dunia sepak bola, dengan mencetak gol ke-900 sepanjang karirnya. Prestasi ini diraih ketika Portugal mengalahkan Kroasia dalam laga UEFA Nations League. Usai mencetak gol bersejarah tersebut, Ronaldo mengungkapkan bahwa dirinya masih belum puas, dan memiliki banyak impian yang ingin diwujudkan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Ronaldo mungkin bisa mencetak 1000 gol dalam karirnya. Pelatih Portugal, Roberto Martinez, juga mendukung kemungkinan tersebut. Kevin De Bruyne secara terbuka menyampaikan keluhannya mengenai jadwal sepak bola yang semakin padat. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa protes dan pendapat para pemain tidak diperhatikan. Meskipun tahun ini mungkin masih terkendali, tahun depan situasinya bisa menjadi lebih rumit. Menurut De Bruyne, Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional di Inggris dan asosiasi pemain lainnya telah berusaha mencari solusi. Namun, UEFA dan FIFA terus menambah jumlah pertandingan. De Bruyne menambahkan bahwa tampaknya uang lebih diutamakan daripada mendengarkan para pemain. Carlo Ancelotti baru-baru ini mengingatkan Kylian Mbappe dan Endrick tentang tingginya standar yang harus dipenuhi oleh setiap pemain yang mengenakan seragam Real Madrid. Menurut Ancelotti, meskipun kedua pemain tersebut telah menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan baru, mereka tetap harus siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Ancelotti juga menegaskan bahwa Real Madrid adalah klub terbesar di dunia, sehingga para pemainnya harus mampu menunjukkan kualitas luar biasa demi mendukung kejayaan tim. Setelah mengeluarkan banyak dana di bursa transfer musim panas, Spurs tampaknya belum berhenti, dan telah merencanakan perekrutan pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Salah satu pemain yang menjadi incaran adalah Patrick Dorgu. Meski masih berusia muda, Dorgu sudah mendapat banyak pujian, termasuk dari pelatih Lecce, Luca Gotti. Gotti bahkan membandingkannya dengan Gareth Bale, mantan bintang Tottenham yang memulai karir sebagai bek kiri, sebelum menjadi salah satu penyerang terbaik dunia. Joshua Kimmich kembali menjadi sorotan, setelah berakhirnya bursa transfer musim panas. Meskipun banyak rumor yang menyebutkan bahwa ia akan pindah, Kimmich memutuskan untuk tetap bertahan di Allianz Arena, setidaknya hingga paruh musim ini. Namun, spekulasi mengenai kepindahannya terus berlanjut. Beberapa klub besar Premier League seperti Arsenal, Liverpool, dan dua Manchester, dikabarkan sangat berminat merekrutnya. Namun menurut laporan dari Vichages, Barcelona kini muncul sebagai pesaing serius dalam perburuan Kimmich, dan berencana mendatangkannya pada bursa transfer musim panas mendatang. Jonathan David telah bertahan di Lille selama beberapa musim terakhir, meskipun sering dihubungkan dengan rumor kepindahan. Kini, ia tertarik untuk mencari tantangan baru di klub lain, dan menjadikannya salah satu prospek menarik di bursa transfer. Menurut Tuttosport, 3 klub yang sedang memantau situasi David di Lille adalah Inter Milan, Barcelona, dan Juventus. Mereka siap bersaing untuk mendapatkan penyerang Lille tersebut secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Portugal sukses menumbangkan Skotlandia dengan skor 2-1 dalam laga UEFA Nations League. Di laga ini, Portugal sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Scott McTominay di awal laga.
Namun, tuan rumah mampu bangkit di babak kedua, lewat gol-gol yang dicetak oleh Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo. Berkat hasil ini, Portugal kini menduduki puncak klasemen grup A. Juara Euro 2024, Spanyol, sukses menghajar Swiss dengan skor telak 4-1 dalam laga UEFA Nations League. 2 dari 4 gol Spanyol, diborong oleh Fabian Ruiz. Sedangkan 2 gol lainnya, masing-masing dicetak Joselu dan Ferran Torres. Swiss sempat memperkecil ketinggalan, berkat gol Seki Angduni. Berkat hasil ini, Spanyol kini menduduki peringkat 2 di klasemen. Real Madrid dikabarkan ingin mendatangkan bek tengah baru, meskipun mereka masih memiliki Eder Militao dan David Alaba. Namun, setelah kepergian Nacho, Madrid berupaya mengisi posisi tersebut. Mereka telah menetapkan target, yakni bek Arsenal, William Saliba. Menurut laporan Vichages, Madrid berencana merekrut bek Prancis tersebut pada bursa transfer musim panas 2025. Laporan itu juga menyebut bahwa Madrid mengirim scout untuk mengamati performa Saliba, tepatnya ketika Arsenal berduel lawan Aston Villa. Virgil van Dijk saat ini berusia 33 tahun, dan ketika Piala Dunia 2026 berlangsung, usianya akan mencapai 35 tahun, yang dianggap cukup tua bagi pemain sepak bola. Namun, Van Dijk optimistis, ia masih mampu tampil di level tertinggi bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Ya, saya ingin bermain di Piala Dunia lagi. Saya tahu kemampuan saya masih sangat baik, ujar Van Dijk seperti dikutip oleh Fabrizio Romano. Saya adalah kapten Liverpool, pemain yang konsisten, dan secara fisik saya merasa sangat baik, tambahnya.